Halo, perkenalkan nama saya Harun Depalalo, NIM 18101103003, Program Studi Matematika Universitas Samratulangi, dosen Fernando Pongo, SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan model ARIMA dalam memprediksi inflasi Kota Makassar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis deret waktu. Selamat menyimak. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari data untuk diolah. Di sini saya menggunakan data inflasi Kota Makassar. Tabel di samping merupakan data inflasi Kota Makassar mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan jumlah data yang diperoleh berjumlah 54 data. Plot data inflasi Kota Makassar dapat dilihat pada time series plot berikut. Berdasarkan plot pada gambar 1, inflasi Kota Makassar berubah-ubah, kadang naik, kadang juga turun. Pada Januari 2015 berada di angka min 0,06, kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan hingga min 0,19. Di bulan Maret mengalami peningkatan hingga berada pada angka 0,63. Inflasi Kota Makassar paling tinggi di bulan Januari 2016 yaitu berada di angka 1,36 dan inflasi terendah di bulan September 2018 yaitu berada di angka 0,85. Di bulan Juni 2019, inflasi Kota Makassar berada di angka 0,05. Dari gambar 1, data menunjukkan pola tren. Oleh karena itu, dapat dikatakan inflasi Kota Makassar dapat dikatakan data yang tidak stasioner. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan kestasioneran data inflasi di Kota Makassar. Untuk melihat kestasioneran data, dapat dilihat melalui pengidentifikasian nilai koefisien fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF. Selain digunakan untuk melihat kestasioneran data, ACF dan PACF juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik data dan plot data. Pada gambar 2, fungsi autokorelasi atau ACF dapat dilihat lag sudah mendekati stasioner tetapi belum stasioner karena masih menunjukkan pola tren, sedangkan pada gambar 3, lag 3 yang mendekati 0. Dari kedua gambar dapat diidentifikasi bahwa data tersebut tidak stasioner. Data tersebut perlu dilakukan proses selisih atau differencing. Proses differencing adalah menghitung perubahan atau selisih observasi. Proses differencing hanya dilakukan satu kali terhadap jumlah data inflasi tersebut, sehingga didapatkan time series plot di bawah ini. Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa data sudah stasioner setelah dilakukan proses differencing satu kali. Kestasioneran data yang sudah di differencing dapat dilihat dari data-data yang berada di sekitar garis lurus, sehingga dapat dikatakan data tersebut telah stasioner. Kemudian kita melakukan identifikasi model dan penentuan parameter. Mengidentifikasi data yang telah stasioner dapat dilihat juga dalam fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF dengan dilihat dari lag-lagnya yang mendekati 0. Dari gambar di atas terlihat data sudah stasioner sehingga dapat menghasilkan model prediksi sebagai berikut. Yang pertama, model ARIMA 510 dengan nilai mean square errornya 0,301. Yang kedua, ARIMA 111 dengan nilai mean square errornya 0,371. Dan model ketiga yaitu ARIMA 511 dengan nilai mean square errornya 0,222. Jika memperhatikan tabel 2, dapat dilihat model dengan proses differencing satu kali. Data tersebut akan digunakan untuk memprediksi nilai naik turunnya inflasi. Data menentukan model ARIMA dapat digunakan data inflasi dari Januari 2015 sampai Juni 2019. Untuk memilih model ARIMA terbaik dapat dilihat dari parameter signifikan, di mana P kurang value kurang dari 0,05 dan nilai
MSE paling kecil. Jadi model yang akan digunakan dalam pembuatan model ARIMA ini adalah model ARIMA 51 dengan nilai mean square errornya 0,22. Model ARIMA 51 mempunyai parameter P sama dengan 5, D-nya sama dengan 1, dan Q sama dengan 1. Adalah model yang digunakan dalam memprediksi naik turunnya inflasi di Kota Makassar. Yang keempat, menentukan persamaan ARIMA 51. Berdasarkan hasil penaksiran diperoleh model ARIMA 51 dengan koefisien AR1 sama dengan minus 0,814, AR2 sama dengan minus 0,700, konstantanya sama dengan 0,00202. Diketahui nilai konstantanya tidak nol, maka dapat dibuat persamaan model ARIMA 51 menjadi dapat dilihat seperti pada rumus berikut. Jika dimasukkan nilainya, kita memperoleh ZT sama dengan min 0,00102 tambah min 0,814 ZT kurang 1 tambah min 0,700 ZT kurang 2, sehingga diperoleh ZT sama dengan 0,00102 kurang 0,814 ZT kurang 1 kurang 0,700 ZT kurang 1. Yang kelima, uji diagnostik model ARIMA 511. Setelah persamaan didapatkan, selanjutnya akan dilakukan proses diagnostik untuk melihat tingkat kesalahan model dengan melihat histogram of residual dan normal probability plot of residual sebagai berikut. Pada gambar 7 dapat dilihat bahwa histogram of residual membentuk diagram normal. Hal ini menandakan bahwa residual berdistribusi normal. Sedangkan selanjutnya untuk asumsi white noise di mana residual harus bersifat acak dan berdistribusi normal. Pada gambar 8 terlihat bahwa residual mengikuti garis diagonal yang mengartikan bahwa residual bersifat normal. Residual yang bersifat random atau acak dan berdistribusi normal menandakan bahwa asumsi white noise sudah terpenuhi. Dari gambar dapat dilihat bahwa inflasi Kota Makassar dari Januari 2015 sampai Juni 2019 tidak terlalu jauh dengan hasil prediksinya. Keakuratan model prediksi setiap bulannya bisa dikatakan hampir sama walaupun prediksinya agak melebihi dari sebenarnya. Oleh karena itu, ARIMA 511 dapat digunakan untuk memprediksi jumlah inflasi Kota Makassar periode sekarang dengan periode yang akan datang.